Setelah terus terdepresiasi sepanjang perdagangan pekan lalu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada pembukaan perdagangan hari ini masih terus tertekan. Nilai tukar rupiah di pasar spot antar bank pagi ini ditransaksikan melemah ke level 13.054 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini turun 6 poin dibandingkan kurs referensi Bank Indonesia yang pekan lalu ditutup di level 13.048 per dolar Amerika Serikat. Meski spekulasi kenaikan suku bunga The Fed pada akhir tahun ini sedikit mereda, tampaknya hal ini tidak mampu menjadi sentimen positif bagi rupiah. Pergerakan rupiah di penghujung perdagangan akhir bulan Oktober ini diperkirakan terbatas dengan kecenderungan melemah. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah yang kini tengah menunggu legalisasi dari Presiden diharapkan bisa mempercepat penyelesaian terhadap berbagai persoalan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meski memiliki potensi besar, keuangan syariah di dalam negeri selama ini belum tergarap secara optimal untuk pembangunan nasional. Besarnya potensi pasar keuangan syariah dalam negeri yang belum tergarap secara optimal mendorong Kementerian Keuangan untuk membentuk Komisi Nasional Keuangan Syariah atau KNKS yang kini tengah menunggu legalisasi oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan sektor keuangan syariah memiliki sejumlah keunggulan seperti memperdalam inklusi keuangan, pengembangan pembiayaan infrastruktur serta stabilitas sistem keuangan. Sayangnya selama ini instrumen berbasis keuangan syariah baik dari sisi komersial maupun sosial belum tergarap dengan optimal. Indonesia tentu dalam hal ini bisa memanfaatkan dari mulai zakat, wakaf, atau instrumen syariah melalui lembaga-lembaga keuangan syariah yang sudah dimiliki. Namun seperti tadi saya sebutkan, volumenya masih sangat kecil. Jadi perlu ditingkatkan. Oleh karena itu usaha pemerintah sekarang untuk membentuk Komite Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Syariah merupakan langkah yang baik dan perlu untuk mengundang partisipasi masyarakat secara terus-menerus. Pada akhirnya saya akan menutup bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar. Dari sisi karakternya, dia bisa menciptakan pembangunan yang sifatnya inklusif dan prudent. Komisi Nasional Keuangan Syariah merupakan salah satu langkah untuk memperdalam peran sektor keuangan syariah dalam menopang pembiayaan infrastruktur dan pembangunan nasional. Badan yang merupakan hasil kerjasama Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan juga Majelis Ulama Indonesia ini diharapkan bisa menciptakan tata kelola sistem keuangan syariah yang lebih optimal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Jadu, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Sementara itu, perkembangan keuangan syariah Indonesia semakin membaik selama tahun 2016, meski masih memiliki beberapa kekurangan yang harus dibenahi. Berdasarkan data Global Islamic Finance Report, peringkat Indonesia di tahun 2016 berada di posisi 6 di antara 48 negara. Peringkat Indonesia naik satu tingkat dibandingkan tahun 2015 yang menduduki peringkat ke-7. Peringkat ini dinilai berdasarkan sejumlah indikator seperti jumlah bank syariah, aset bank syariah, serta sukuk yang diterbitkan. Dan selama periode 2010 hingga 2014, pertumbuhan bank syariah di Indonesia rata-rata mencapai 9% per tahunnya. Namun demikian, kontribusi perbankan syariah di Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya sebesar 5% terhadap aset perbankan nasional. Kontribusi ini masih jauh dibandingkan Malaysia yang sudah mencapai 21%. Ke kabar selanjutnya, perbaikan kondisi ekonomi makro dan kondisi fiskal yang lebih sehat ternyata belum cukup kuat untuk membuat Indonesia masuk ke dalam negara-negara layak investasi atau investment grade. Lembaga pemeringkat S&P memberikan sinyal bahwa Indonesia sulit mendapatkan kenaikan peringkat pada bulan Desember mendatang. Lembaga pemeringkat internasional S&P menilai Indonesia masih sulit masuk ke dalam kategori negara layak investasi atau investment grade. Analis S&P menilai Indonesia sulit mendapatkan kenaikan peringkat pada review bulan Desember mendatang. Hingga saat ini, S&P menjadi satu-satunya lembaga pemeringkat utama yang belum menempatkan Indonesia di kategori layak investasi dengan peringkat double B+. Saat ini, Indonesia masuk kategori negara berisiko untuk investasi.
Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mempertanyakan parameter S&P yang berubah-ubah dalam menetapkan peringkat. Sebab awalnya kondisi fiskal Indonesia dinilai menjadi penghambat naiknya peringkat Indonesia. Ini adalah dua yang cukup kuat, yaitu perbaikan fiskal dan perbaikan tax amnesty dan hasil tax amnesty yang baik. Tetapi kalau sekarang kemudian rating agency menyampaikan ada aspek lain, yaitu ada potensi risiko headwind dari ekonomi yang akan berpengaruh kepada Indonesia, saya merasa itu adalah suatu ungkapan yang bergerak. Jadi targetnya itu berubah-berubah. Dan seharusnya tidak sepatutnya seperti itu, ya. Dan nanti kita akan klarifikasi yang dimaksud itu apa. Meski gagal mendapatkan kenaikan peringkat dari S&P pada Juni lalu, aliran dana investor global ternyata terus mengalir ke Indonesia. Hingga Oktober lalu, total capital inflow tercatat sudah mencapai 154 triliun rupiah atau naik sekitar 5 kali lipat dibanding periode yang sama tahun 2015. Dari Surabaya, Jawa Timur, Wahyu Jaju, TV One mengabarkan. Dan untuk membahas bagaimana kondisi terkini dan prospek ekonomi kita ke depannya, saat ini di studio Viva One sudah hadir Mas Luki Bayu Purnomo, merupakan analis dari Dana Reksa. Selamat pagi Mas Luki, ketemu lagi nih, terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Mas Luki, kalau kita lihat sepanjang tahun 2016 belakangan ini, bisa dikatakan tidak mungkin untuk sisi rupiah dan juga pasar saham kita bisa dikatakan kondusif atau belum kondusif kalau menurut Mas Luki? Ya, ada 3 kategori sebenarnya, bahwa apakah ini positif, netral, atau negatif. Ya, jawabannya adalah netral. Kenapa netral? Karena apa? Rupiah saat ini tetap bertahan di 13.000, ya. Dalam arti apa? Sebenarnya angka positif rupiah itu ada di 12.850, ya, dan angka negatifnya ada di 13.300, sebagaimana yang sudah dituangkan dalam APBN. Namun pada kenyataannya saat ini kita berada di 13.000. Nah, mengapa 13.000 dan apa latar belakang rupiah kenapa tetap berada di 13.000? Karena apa? Saat ini perlu diapresiasi 2 tahun kinerja pemerintahan Jokowi JK ternyata mengalami pertumbuhan. Dari sebelumnya angka perolehan angka ekonomi pertumbuhan ekonomi itu di 4,71%, saat ini sudah ada di 5,18, ya. Sedangkan target pemerintahan sebelumnya itu ada di 5,76%. Artinya berada di angka 5 saja itu sudah bagus. Hanya membutuhkan akselerasi untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi berdasarkan kinerja pemerintahan sebelumnya di 5,76. Sebetulnya menarik ya, kita akan membahas, kata Mas Luki, idealnya di angka 12.850 ya rupiah ya, tapi di APBN 2017 nanti 13.300. Tapi sebelum kita masuk ke sana Mas Luki, bagaimana nih, ada yang belum terjawab soal saham sendiri, bagaimana Mas melihat selama di tahun 2016 ini? Ya, untuk tahun 2016 indeks harga saham gabungan saat ini kalau kita lihat berdasarkan penutupan hari Jumat kemarin itu ada di 5.410. Pada dasarnya angka target daripada indeks harga saham gabungan itu ada di 5.524. Mengapa? Karena 5.524 adalah angka pencapaian indeks yang pernah diuji ya sebelumnya, dan artinya itu menjadi angka yang rasional. Nah, namun demikian saat ini indeks masih cenderung mengalami konsolidasi. Karena apa? Karena memang satu, kita melakukan diskusi ini dalam musim laporan keuangan sebenarnya, dan belum seluruh emiten memberikan laporan keuangan. Dan saat ini prospek daripada laporan keuangan yang sudah dialami di Indonesia saat ini terhadap emiten itu memiliki varian yang bervariasi ya. Artinya apa? Tidak secara dominan seluruh emiten membukukan perolehan laba. Nah, itu yang menyebabkan mengapa resistensi daripada kinerja indeks harga saham gabungan ini cenderung bertahan di 5.400. Namun demikian, karena kita sudah sebentar lagi masuk dalam bulan November dan Desember, kurang lebih 2 tahun lagi kita akan masuk dalam penutupan tahun, saya kira angka indeks untuk menguji level 5.524 itu menjadi angka rasional dan target indeks yang tertinggi sementara ini, karena kita sudah semakin dekat daripada akhir daripada laporan keuangan. Berbicara mengenai kembali lagi ke permasalahan yang sebetulnya cukup menarik, Mas Luki tadi bilang rupiah itu idealnya di angka 12.850, tapi dalam APBN 2017 yang kemarin baru diketuk palu, ini di angka 13.300. Ini gimana Mas Luki melihatnya? Ya, saya kira pemerintah itu menetapkan angka 13.300 itu sebagai angka stress test negatif mereka. Jadi mereka berpikir bahwa seburuk-buruknya rupiah terhadap dolar ini akan memiliki manuver,
angka negatif rupiah itu ada di 13.300 ya. Nah, itu angka yang dibukukan kemarin untuk diperhitungkan. Namun demikian perlu bagi kita untuk mengetahui stress test positif rupiah itu ada di berapa? Di 12.850. Apa dasar rupiah di 12.850? Karena pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan SBY itu rupiah ada di 12.850 ketika pertumbuhan ekonomi pada saat itu juga ada di 5,76. Artinya apa? Sebenarnya pemerintahan kita masih memiliki peluang ya untuk melakukan akselerasi sedikit lagi agar angka pertumbuhan ekonomi sampai ke 5,76 dari posisinya saat ini di 0,18 dengan target akhir yaitu dari rupiah di 13.000 ke 12.850 dan saya kira itu seharusnya dicapai sebelum penutupan tahun karena kalau kita perhatikan dari global pun sulit sebenarnya bagi Janet Yellen untuk merubah kualitas suku bunga mereka karena mereka dalam pelaksanaan momentum pemilu atau jelang daripada pemilihan presiden kepala yang baru. Itu cukup menarik ya, suku bunga The Fed di bulan Desember nanti akan diputuskan atau tidak, akan seperti apa nanti pengaruhnya bagi Indonesia, nanti akan kita perbincangkan itu Mas Luki, tapi usai jeda berikut pemirsa kami kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa. Mas, menjawab pertanyaan menggantung tadi, ini bagaimana nanti potensinya kalau memang Desember ini tampaknya masih sulit bagi Janet Yellen untuk menaikkan suku bunga Amerika Serikat, suku bunga The Fed. Tapi apa yang akan terjadi dampaknya terhadap Indonesia kalau ternyata memang The Fed ini jadi menaikkan suku bunga di akhir tahun 2016? Ya, skenario yang akan dialami oleh Indonesia bila mana The Fed merubah suku bunga atau Janet Yellen merubah suku bunga tentu akan memberikan dampak negatif bagi kinerja rupiah. Ya, itulah sebab kenapa angka 13.300 itu diutarakan ya. Karena apa? Pasti pelaku pasar menilai bahwa ini sebuah sentimen negatif. Karena ketika Janet Yellen merubah suku bunga, berarti apa? Itu akan mendorong kinerja dolar akan jauh lebih prima dibandingkan mata uang lawannya. Dalam hal ini kalau kita bicara Indonesia ya rupiah akan terdepresiasi, dolar akan diapresiasi. Nah, itu yang akan dialami oleh Indonesia. Namun demikian sekali lagi bahwa penetapan APBN ya itu sudah membobot persoalan itu. Karena apa? Karena mereka telah melihat ruang gerak rupiah seburuk-buruknya dari 13.300 hingga 13.100. Selain masalah dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat The Fed, apalagi faktor eksternal yang nantinya akan mempengaruhi cukup besar bagi Indonesia, Mas? Ya, pertama kalau kita bicara indeks itu tentu Dow Jones ya, bahwa angka psikologis Dow Jones itu ada di 18.000 ya. Saat ini Dow Jones itu ada di 18.100 hari Jumat kemarin. Nah, Dow Jones sangat sulit sekali untuk menguji level tertingginya di 18.800 ya. Artinya apa? Sebenarnya pun demikian Amerika belum begitu percaya diri untuk melihat outlook daripada pertumbuhan ekonominya. Itu dasar kenapa indeks baik itu S&P 500, kemudian Nasdaq, kemudian Dow Jones itu sangat sulit untuk melakukan manuver yang cukup agresif jelang penutupan tahun. Kalau kita mau bobot tinggal 2 bulan lagi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa resistensi baik global, kemudian regional Asia, Nikkei, Hang Seng, Kospi, Straits Times itu pun demikian mengalami tingkat resistensi yang cukup tinggi. Nah, kalau berbicara tadi juga sempat kita dengarkan paket informasi mengenai katanya dari S&P agak sulit nih Indonesia untuk mendapatkan peringkat layak investasi atau investment grade. Kenapa sih Indonesia kayaknya susah gitu untuk menaikkan peringkatnya menjadi investment grade gitu? Ya, saya kira pertama kalau S&P melakukan grading ya atau pemeringkatan jelang penutupan tahun ada beberapa persoalan. Satu, kalau memang dikatakan tax amnesty sebelumnya menjadi sentimen positif, nah penting bagi S&P sebenarnya untuk melihat kalau memang tax amnesty itu dianggap menjadi sebuah euforia positif, yang dipertanyakan adalah nanti bagaimana akselerasi penggunaan dana perolehan pajak atau pengampunan pajak tersebut untuk pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Pertanyaannya apakah satu akan positif, kedua atau justru akan netral, ketiga atau justru akan negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa bauran kebijakan pemerintah atau public policy yang saat ini kita ketahui melalui paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya diumumkan itu ya walaupun masih dapat dilihat tapi belum dapat dirasakan secara utuh. Apakah baik itu pembangunan bandara, kemudian bendungan, jalan dan sebagainya itu akan benar-benar memberikan akselerasi pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Kalau kita lihat
memang pemerintahan Indonesia saat ini sudah merubah outlooknya dari Java sentris ke Indonesia sentris atau ingin melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui paket kebijakan. Yang menjadi pertanyaan, ini hanya masalah waktu. Kebetulan kalau kita diskusi hari ini, ya ini masih baru 2 tahun pemerintahan dan memang saat ini fungsi daripada kinerja paket kebijakan masih menyerupai fungsi realisasi dan belum dapat memberikan potret yang cukup jelas apakah realisasi tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu yang menjadi resistensi terhadap SNP saya kira. Tapi kan nanti di tahun 2017 tampaknya ini kebijakan fiskal kita kan agak cukup ketat ini. Ya. Apa tidak bisa memberikan sedikit mungkin sentimen lah bagi SNP untuk meningkatkan peringkat Indonesia? Seharusnya pada tahun 2017 atau tahun depan ya itu adalah momentum yang cukup baik bagi SNP untuk memberikan grading yang cukup objektif. Karena apa? Kalau kita lihat kan tahun depan bisa dikatakan itu sudah 2,5 tahun atau hampir 50% pemerintahan ini melakukan manuver terhadap kinerja ekonomi. Nah, di sana mulai pembobotan secara objektif itu dapat dilakukan. Nah, seharusnya pada pertengahan tahun 2017 SNP akan memiliki potensi untuk meningkatkan grade daripada status Indonesia sendiri. Itu yang perlu dimaknai. Kalaupun harus saat ini dinilai, saya kira ini masih subjektif. Objektifnya kapan? Tahun depan. Kalau misalnya, tapi kan kita tahu bahwa pemerintah itu sangat berharap sekali agar peringkat kita ini naik ya dari SNP, Standard & Poor's standar